Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar pada hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua, khususnya Sivitas Akademik ya, yang kita ada di Sivitas Akademik. Hari ini topik webinar yang akan kita laksanakan adalah karena berhubungan dengan Hari Pendidikan Nasional, maka topik yang kita angkat bagaimana mengajar yang interaktif nantinya akan dibawakan oleh Ibu Juniriang Jenderatu SPD MPD MED. Selamat datang Ibu Juniriang, selamat bergabung. Dan akan dimoderatori oleh Ibu Tina Desiani Esos. Saya Christina Baban akan memandu acara ini nanti sampai pukul 12 siang. Adapun webinar hari ini merupakan rangkaian kegiatan Library Annual Event 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UAN UPH Jakarta, Medan, Surabaya, Cikarang, dan Manado. Sudah menjadi agenda tahunan bahwa Perpustakaan UAN UPH menyelenggarakan event ini dan di mana setiap tahunnya mengangkat tema yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di sekitar kita. Tema kegiatan Libanef 2023, Information Literacy in Academic Life. Melalui kegiatan ini, Libanef UAN UPH bertujuan untuk meningkatkan literasi informasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan akademik kita. Bapak Ibu jangan teman-teman seperti biasa kami harap untuk tetap mengikuti webinar ini sampai pada akhir acara nanti karena di akhir acara nanti akan ada kuis bagi peserta yang beruntung pada hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa peserta yang mengikuti webinar hari ini akan mendapatkan e-sertifikat jika telah mengisi absensi dan evaluasi yang akan dibagikan di akhir acara nanti. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik, saya akan membacakan tata tertib untuk kita semua, atau Bapak Ibu juga rekan-rekan boleh membaca masing-masing di layar yang tertera di monitor Bapak Ibu. ID peserta menggunakan nama asli dengan format nama underscore instansi. Peserta dimohon mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Panitia berhak mengeluarkan peserta yang mengganggu jalannya webinar. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara ringkas melalui raise hand atau ditulis di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Peserta dimohon untuk mengisi link evaluasi yang juga merupakan absensi kehadiran untuk mendapatkan sertifikat dengan menuliskan nama, gelar, dan alamat email yang benar. Link ini akan dibagikan di akhir acara dan akan ditutup 30 menit setelah acara ini berakhir. E-sertifikat akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu paling lama 2 hari kerja setelah webinar berlangsung. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya mengajak Bapak Ibu rekan-rekan untuk berdoa menyerahkan acara ini sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kesempatan ini akan saya pimpin doa di dalam iman Kristiani. Bapak Ibu, teman-teman boleh mengikuti sesuai iman dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih kami terima sampai pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bangun dari tidur kami, melakukan aktivitas, dan Engkau mengizinkan kami untuk bertemu dalam jaringan teknologi melalui kegiatan Libanef Perpustakaan UAN UPH. Sebentar kami akan memulai kegiatan ini, berkatilah kami, berkati setiap persiapan yang telah direncanakan oleh panitia, berkati setiap yang berperan pada hari ini, baik narasumber, moderator, MC, operator, bahkan peserta, dan agar segalanya boleh berjalan dengan baik, dan semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan penghasian-Mu, kami berdoa. Amin. Terselenggaranya Libanef 2023 tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini baik secara moral maupun material. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak-pihak yang telah mendukung kami, baik sponsor maupun mitra kami. Libanef 2023 didukung sepenuhnya oleh Universitas Pelita Harapan dan Perpustakaan UAN UPH Jakarta Medan Surabaya Cikarang Manado, serta disponsori oleh Datascript Canon Indonesia, Aku Baca Kompas Gramedia, EBSCO, Tango, Cookies, Beans, Blastos, dan Machito. Bapak Ibu rekan-rekan, kami mohon kesediaan waktu untuk menyaksikan beberapa pesan video oleh sponsor dan mitra kami berikut. Canon, delighting you always. Bisa nggak
Canon Pixma bantu print desain gue dengan detail? Eits, bisa dong. Kalau borderless? Kenapa enggak? Emang bisa nge-print dari jauh sambil santai? Bisa. Dimanapun kamu mau loh. Emang bisa ngeprint lebih banyak? Kalau segini, lebih banyak lagi? Segini doang. Bisa dong. Tapi perawatannya gampang gak ya? Tenang, kini urusan tinta jadi lebih mudah. Canon Pixma G Series. Cetak terus idemu. Canon, delighting you always. Jadi sore hari ini kita lagi menyiapkan beberapa buku-buku untuk kita kirimkan ke salah satu perpustakaan yang ada di desa di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana lokasi tersebut kita jadikan sasaran untuk bantuan karena ada sosok guru yang menginspirasi orang-orang banyak, karena di sana itu dengan segala keterbatasannya guru tersebut masih bisa tetap mengajar kepada anak-anak.
How did EBSCO become the world's largest information services provider? We empower researchers and organizations by providing them with the software tools necessary to manage and optimize their resources. We are focused on delivering content that further enables equitable access. Our mission is to transform lives by providing relevant and reliable information when, where, and how people need it. To achieve this mission, our teams create search technologies and innovative solutions to help people readily access and use all their institution's resources. Our technologists use leading-edge tools to create pioneering solutions, allowing users to connect to the information they need at any time and any place. EBSCO also helps institutions improve their workflows, provide meaningful analytics, support and safeguard their publications, simplify their back-end workings, uphold rigorous standards for accessible content, and provide quality access to information. We do this by offering industry-leading tools and resources that enable customers to purchase and manage their content and optimize their software services. At our core, EBSCO is dedicated to using information to improve outcomes through researching, learning, teaching, providing patient care, and many other services. Through our vision, action, and innovation, we are dedicated to supporting our customers' continued success. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang telah menyaksikan pesan video oleh sponsor dan mitra kami. Selanjutnya sebagai dokumentasi kegiatan hari ini kita akan berfoto bersama dengan narasumber. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu rekan-rekan untuk membuka kameranya masing-masing dan pada kesempatan ini akan dipandu oleh Pak Kevin. Silakan Pak Kevin. Baik, terima kasih Ibu Christine. Ya, selamat pagi semuanya. Sebentar kita akan berfoto bersama. Boleh dibuka dahulu kameranya masing-masing. Ya, sambil menunggu, saya akan mengambil foto untuk di slide yang pertama. Boleh tangannya membentuk literasi informasi, L? Ya, baik, terima kasih. Sebentar ya. Aba dari saya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Christine. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Saat ini kita akan masuk kepada inti webinar pada hari ini, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Juniyang Zenderato. Kesempatan ini saya serahkan kepada Ibu Tina selaku moderator. Silakan Ibu Tina. Ya, terima kasih Bu Christine yang sudah membuka webinar kita pada hari ini dengan semangat pendidikan nasional, ya. Saya berharap kita semua di sini kan pasti para pendidik. Jadi kita mau mengikuti webinar ini juga dengan semangat, dengan sambil memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ada yang ingat Bapak Ibu mahasiswa? Ada 3 semboyan yang terkenal, yang tadi kami juga udah bicara-bicara. Yang paling ingat itu adalah Tuturi Handayani, bener ya nggak? Iya. Yang pertama keduanya juga lupa kali ya. Jadi semboyan dari Ingarso Sung Tulodo artinya apa ya? Berarti kita pemimpin, ya. Jadi kalau yang di depan memberikan teladan. Kemudian Ing Madyo Mangunkorso, yang di tengah membimbing, dan terakhir Tuturi Handayani. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang khususnya mengajar yang interaktif. Pasti kalau di sini dibilang bagaimana mengajar yang interaktif, ada juga bagaimana mengajar yang tidak interaktif, ya. Mungkin proses tidak interaktif kita sudah rasakan. Jadi satu arah, ya. Kita kadang bilang bosen segala macam, tapi hari ini kita nggak akan bosen karena kita akan belajar tentang mengajar yang interaktif. Saya lihat di sini juga yang menjadi peserta adalah para guru, ya,
calon-calon guru ya. Jadi kita juga nanti akan dipandu oleh narasumber Ibu Juniriang Zendrato yang sudah berpengalaman dan akan membekali kita lebih dalam lagi tentang bagaimana mengajar interaktif. Sebelumnya saya mau memberikan sedikit CV dari Ibu Juniriang. Selamat datang Ibu Juniriang, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon untuk membacakan CV dari Ibu Juniriang. Ini CV-nya udah disingkat ya Bu, karena kalau enggak kita nggak ada webinar, cuma nyebutin CV-nya Ibu Juniriang aja ya. Jadi singkat aja, bukan berarti kami tidak mau memaparkan ya Bu Juni, maaf, karena memang banyak sekali karya-karya Ibu. Ya jadinya sebagian saja. Di sini Ibu Juni adalah dari latar belakang pendidikan adalah pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kemudian mengambil S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Kemudian juga S2 juga di Education Morling College Australia. Dan S3 mengambil Transformational Learning Asia Pacific Nazareth Theological Seminary di Filipina. Masih sedang menyelesaikan ya Bu Juni? Ya, kita doakan pasti selesai Bu ya. Kemudian pekerjaan saat ini Bu Juni sebagai koordinator atau teacher trainer di SDH dan Mogot. Sampai 2015 ya pernah. Kemudian sampai sekarang menjadi dosen di Universitas Pelita Harapan. Publikasi yang Ibu Juni pernah terbitkan ya adalah artikel berjudul The Impact of the Family Relationship on Children's Spirituality in Tangerang, Indonesia di Jurnal Edukatif ya tahun 2021. Kemudian juga ada artikel berjudul A Field Experience Program for Teaching Children with Diverse Abilities Course in a Faculty of Education di Jurnal Basi Sedu 2021. Kemudian juga menerbitkan Proceeding PKM CSR. Kemudian juga buku ajar dasar-dasar pendidikan anak usia dini, karena memang Bu Juni pakarnya di pendidikan usia dini ya, PGSD. Proceeding PKMCR juga tahun 2022 pelatihan untuk guru dan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak. Proceeding Basic Christian Leadership Training Implementation Need Analysis for Teachers College Indonesia terbitan UPH Press 2022. Ya, mungkin itu aja publikasi, di samping banyak-banyak publikasi yang lainnya. Nanti kalau Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa mau, nanti kita kirimin ya karya-karya Ibu Juni yang sudah banyak dipublikasikan. Nah, untuk tidak berpanjang waktu lagi, saya sedikit ingin mengawali webinar kita hari ini ya. Jadi judul dari webinar itu bagaimana mengajar yang interaktif ya. Dalam proses mengajar di sini guru menjadi peran utama. Jadi dia adalah peran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif. Jadi kita ingat bahwa guru atau kita pendidik adalah peran utama. Ya, kita yang berperan ya. Kemudian interaksi apa aja yang ada di dalam itu adalah interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa, juga dengan sumber-sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Untuk mewujudkan proses belajar mengajar seperti itu dibutuhkan atau dituntut ya pendidik untuk mengaktualisasikan kompetensinya ya. Hari ini kita juga akan belajar ya supaya kita lebih meningkatkan kompetensi kita di dalam mengajar yang interaktif. Untuk tidak berpanjang waktu lagi, saya menyerahkan waktu dan jaringan kepada Ibu Juni yang akan memaparkan bagaimana mengajar yang interaktif. Silakan Ibu Juni. Ya, terima kasih ya Ibu Tina. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya serta saudara-saudara. Kali ini saya dibantu oleh salah satu mahasiswa saya ya. Inilah salah satu bentuk mengajar interaktif. Ya, silakan. Oke, baiklah. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan peserta lainnya. Perkenalkan, saya Desi Rianti Sihombing, mahasiswa dari Teachers College Universitas Pelita Harapan. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana mengajar yang interaktif.
Dengan tujuan dari webinar ini supaya kita mengerti definisi dari mengajar yang interaktif, supaya kita tahu alasan atau pentingnya kita mengajar interaktif, dan kita tahu cara mengajar yang interaktif. Tapi di luar itu semua, kita tidak lupa peran guru atau dosen ketika kita menciptakan pembelajaran yang interaktif. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama dengan Ibu Ria. Waktu dan jaringan diberikan kepada Ibu Ria. Ya, terima kasih ya Desi. Nah, Bapak Ibu, tepat sekali ya hari ini 2 Mei ya, Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas ya, Bu Tina ya? Terdengar, Bu. Bagus. Terima kasih. Nah, bagus sekali ya tadi yang disampaikan di awal ya. Hari ini memperingati Hari Pendidikan Nasional. Lalu saya diberi nih ya berkat ya untuk men-sharingkan ya pengalaman bagaimana saya mengajar interaktif. Jadi kita akan sama-sama belajar sih Bapak Ibu ya. Lebih tepatnya saya memfasilitasi ya bagaimana kita bisa men-sharingkan. Saya lihat di sini ada beberapa Bapak Ibu dosen gitu ya. Lalu ada mahasiswa-mahasiswa calon guru, ada juga tim dari UPH Library yang sangat banyak. Jadi kita akan sama-sama sharing ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan webinar ini ya, lalu saya berusaha refleksi dan mengevaluasi tentang pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan begitu ya. Lalu saya berpikir luas lagi ya dari kelas saya bergerak kepada situasi di Indonesia. Nah, sekarang sedang marak ya kurikulum merdeka. Ya, kalau di kampus kita pasti Anda tidak asing ya para mahasiswa dengan program MBKM. Dan kita tahu ya program ini diluncurkan oleh pemerintah tujuannya ya pasti baik ya untuk bagaimana kita mengejar ketertinggalan akibat pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, tetapi ketika saya berusaha membaca-baca gitu ya dari beberapa sumber seperti Tribun News, Indonews, Kompasiana gitu ya di artikel, lalu saya melihat salah satunya di internet gitu ya. Lalu saya berhenti dan menemukan gambar ini gitu ya. Potret pendidikan di Indonesia hari ini ingin menerapkan kurikulum merdeka belajar gitu ya. Sebenarnya kalau di titik gitu mungkin kita setuju ya. Tetapi pertanyaan terakhir sangat menggelitik saya gitu ya. Memangnya bisa gitu ya. Jadi artinya ini mempertanyakan gitu. Coba sebelum saya bertanya lebih jauh gitu. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Artinya siapa yang tergelitik atau memiliki pendapat dengan orang yang membuat poster ini boleh menggunakan fitur reaction jempol begitu ya. Siapa yang bertanya? Sama pertanyaannya. Ada yang memberikan reaction? Ya, kita harus ini ya, try to explore fitur-fitur yang ada di dalam Zoom ya, kita bisa menggunakan fitur-fitur itu. Oke. Ternyata cuma 2 orang ya, yang lainnya tidak memiliki pertanyaan yang sama. Berarti artinya positif Bapak Ibu ya. Percaya bahwa Indonesia ya terutama para calon guru ini akan bisa ya menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi mengapa ada yang mempertanyakan ya? Saya mencoba mengetahui lebih lanjut ya, mengapa sih mempertanyakan hal ini? Nah, berdasarkan dari berbagai sumber tersebut ya, saya mencoba mempelajari sebenarnya masalah kurikulum merdeka ini apanya sih ya gitu ya. Atau dokumennya, programnya, atau apanya gitu ya, sehingga ada beberapa orang yang sangat sinikal ya untuk menyambut program pemerintah yang sangat baik ini. Nah, rupanya itu muncul dari murid ya, murid mungkin di rumah ya, tidak memahami materi yang diberikan guru. Nah, memang lonjakan yang sangat drastis ya, dari dulu kita memiliki kelas on-site yang tradisional, yang harus face-to-face, lalu tanpa persiapan kita harus masuk ke pandemi yang online, anak-anak belum dipersiapkan,
Nah, sekarang mulai ada percampuran blended learning, pembelajaran bauran antara on-site dengan online. Nah, kalau kita berbicara tentang kurikulum yang biasanya 5 tahun sekali direview ya, ini tidak ada 5 tahun sudah berganti-ganti gitu ya. Jadi artinya semuanya serba tidak siap gitu ya. Nah, dampaknya apa? Murid tidak bisa memahami materi yang diberikan guru. Kalau murid tidak paham, pasti mereka bosan. Dan akhirnya minat belajar turun. Nah, orang tua di rumah tidak bisa mendampingi murid belajar di rumah ya. Ini kalau anak-anak SD begitu ya. Mungkin orang tuanya tidak punya waktu karena harus bekerja, atau konsep-konsepnya sudah beda dengan waktu dia masih muda ya. Pelajarannya sudah lain gitu ya. Jadi mereka tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah. Nah, bagaimana dengan tingkat mahasiswa? Sama ya. Mahasiswa juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak memahami materi gitu ya disampaikan oleh dosen, tapi mereka malu bertanya. Apalagi dampak online ya, mereka malas sekali gitu ya. Mereka tetap menginginkan face to face gitu ya, on-site face to face ya. Karena kita sudah cobakan juga gitu ya pembelajaran bauran, tetapi belum maksimal ya. Jadi perubahan ini membutuhkan waktu. Dan yang terakhir adalah kemauan dan kemampuan guru maupun dosen ya untuk mengajar kreatif dan inovatif rendah. Nah, mengapa ini saya highlight? Karena sebenarnya kurikulum merdeka ini ya menyajikan sebuah kebebasan gitu ya. Dulu kalau kita melihat sejarah perkembangan kurikulum ya, kurikulum itu sangat ya tiap bergantian kurikulum mereka akan menyajikan keunikan gitu ya, karakteristik tersendiri, lalu ada detail dari kurikulum itu. Nah, selama ini yang saya ketahui di silabus begitu ya sudah ada detail materinya apa, handoutnya apa, berapa jam diberikan. Nah, kurikulum merdeka ini menyajikan kebebasan supaya guru dapat mengembangkan sesuai dengan konteks masing-masing. Jadi guru itu yang paling tahu konteksnya ya. Sekolah-sekolah di Papua akan berbeda dengan sekolah-sekolah di Jakarta. Begitu juga dengan di Bali. Oleh karena itu pemerintah memberikan kefleksibelan seluas-luasnya untuk guru dapat berkembang, mengembangkan diri, kreatif, inovatif, bagaimana menarik perhatian minat murid sesuai dengan karakteristik murid di setiap wilayah. Tapi ternyata kebebasan itu ditangkap oleh guru sebagai, aduh ini kerjaan lagi, kenapa sih nggak dibikinin sekalian, begitu ya. Aduh, jadi kami semua pendidik, saya termasuk gitu ya, hanya diberikan capaian pembelajaran dan saya harus membreakdown sampai detail gitu ya. Jawabannya nggak punya waktu, sibuk gitu ya, entah sibuk apa. Nah, ini yang menjadi pergumulan para guru ya dan pendidik ya. Jadi kalau kita mau lihat ya, masalah kurikulum merdeka, masalah pembelajaran kelas itu tidak hanya dialami oleh guru, tapi pada orang tua juga, murid, sekolah, institusi, perguruan tinggi, maupun stakeholder lainnya, penerbit buku, ya itu pasti semua akan berpengaruh. Nah, inilah masalah-masalah sebenarnya ya, kait-mengait gitu. Akhirnya saya menemukan sebuah karikatur ini ya, saudara ya. Lihat ya, tempelan mungkin di sebuah ruang kelas gitu ya, tulisannya the joy of learning gitu ya. Aduh, seneng banget ya belajar begitu ya. Tapi kenyataannya di dalam sistemnya yang terjadi seperti ini ya. Ini yang paling kiri ya, gambar ibu-ibu ya gitu ya. Ini menggambarkan mungkin pemerintah atau mungkin owner atau orang-orang yayasan gitu ya yang mengharapkan sekolahnya berakreditasi baik, nilainya baik, ya, nilainya unggul begitu ya. Nah, ini tentu saja menjadikan pressure ya untuk para pemimpin atau owner sekolah atau yayasan gitu ya atau institusi. Nah, pressure ini, stres ini ya, pressure ini juga pasti akan berdampak pada para pimpinan sekolah atau leader atau kepala sekolah begitu.
mereka juga pasti akan memiliki ekspektasi yang tinggi juga terhadap gurunya. Nah, gurunya juga begitu ya, pressure-nya turun ya kepada gurunya, dosennya gitu ya. Akhirnya pressure itu turun lagi, yang terakhir adalah murid ya atau mahasiswa gitu ya. Jadi saya geli ya. Geli ketika melihat karikatur ini, tetapi itu nyata ya, nyata saya alami juga begitu ya. Jadi kalau melihat gambar ini kita melihat ya bahwa siswa atau murid atau mahasiswa itu pihak yang paling menjadi korban ya. Kalau seperti ini ya. Nah itu ini ya Bapak Ibu menawarkan sebuah solusi ya. Bagaimana bila kita belajar mengajar interaktif. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menuliskan di chat box gitu ya, satu kalimat mungkin. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang mengajar interaktif? Nah, supaya kita juga berinteraksi ya. Artinya title yang diberikan oleh tim Libanev UPH itu menjadi kenyataan ya. Kita ada interaksi. Jadi silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu 1 menit lah untuk menulis di chat box Zoom ini. Silakan. Baik, sambil saya bacakan ya Bapak Ibu, ide-ide yang sudah masuk ya, yang disebut mengajar interaktif itu apa? Tidak boring. Siswa dan guru dan siswa saling berdiskusi, ada feedback dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 2 arah, tidak hanya 1 arah, ada feedback. Belajar interaktif berarti membuat suasana kelas dengan hidup dengan 2 arah. Adanya interaksi guru dan siswa dan sebaliknya. Ada komunikasi yang aktif antara guru dan siswa. Komunikasi timbal balik antara guru dan murid, adanya interaksi dalam pembelajaran. 2 arah. Murid dan guru aktif dalam proses pembelajaran. Adanya interaksi antara guru dan siswa, metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Ada students engagement, involvement, and action. Waduh, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya tidak akan bacakan semua sampai ke bawah, tetapi Bapak Ibu tetap dapat menuliskan di chat box Zoom supaya kita sama-sama belajar ya, satu dengan yang lain berbagi. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya membaca beberapa artikel penelitian ya, yang dilakukan 5 tahun terakhir tentang mengajar interaktif. Jadi yang pertama ya, Prince dan kawan-kawan ya, setelah mereka melakukan penelitian ya tentang bagaimana mengajar interaktif, mereka menemukan definisi ya bahwa mengajar interaktif itu adalah pemberian assessment formatif yang dilakukan secara teratur, gitu ya. Formatif artinya assessment itu diberikan pada saat seorang guru maupun dosen memberikan konsep, ya. Jadi ada suatu aktivitas untuk checking their understanding dan itu dilakukan secara teratur. Nah, saya coba memahami tentang penelitian ini ya, mengapa ya, gitu ya? Kenapa itu mengajar interaktif? Rupanya karena di sana ada umpan balik yang diberikan. Bukan nilai angka atau huruf, tetapi umpan balik, di mana letak kekuatan dari pekerjaan murid atau mahasiswa, dan di bagian mana ada hal-hal yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Ya, maka disinilah interaksi itu, ya seperti yang Bapak Ibu tuliskan tadi ya di Zoom. Lalu dari Wasserman dia mengatakan sebuah sarana untuk meningkatkan keterampilan berpikir murid. Ya, jadi mengajar interaktif itu hanyalah sebuah sarana. Nah, tetapi sarana tersebut akan membantu para mahasiswa maupun murid kita
untuk menjadi pemikir yang mandiri. Artinya mereka memiliki prinsip di dalam hidup. Ya, ketika mereka memilih A, mereka tahu why. Gitu. Mereka memilih B, mereka tahu. Dan mereka tidak hanya memilih, tetapi mereka pun siap dengan resiko atau konsekuensi yang harus ditanggung atas pilihan mereka. Nah, ini menarik sekali ya penelitian ini. Lalu Skofheim dan Troskova ya, dia lebih menyoroti ya penelitian ini bahwa mengajar interaktif artinya memberikan kesempatan belajar yang baru setiap kali kepada muridnya. Dan ini kesempatan itu bukan hanya kesempatan yang mereka jalani tanpa makna, tetapi as teachers, we have to make sure that those opportunities are meaningful for them. Gitu. Jadi bermakna, ya. Kalau murid atau mahasiswa kita itu tidak menyadari bahwa yang sedang mereka lakukan itu penting untuk hidup mereka, mereka tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya akan berpikir, ya sudah, ini kan karena tugas dosen yang mesti dikumpulin. Atau kalau saya tidak mendapat nilai 100, nanti papa mama marah sama saya. Gitu. Atau kalau saya tidak lulus, saya nggak akan dibelikan motor baru. Begitu. Jadi faktor-faktor eksternal itu yang lebih mempengaruhi mereka. Oleh karena itu kita coba ya belajar untuk mengajar secara interaktif sehingga mereka akan mendapatkan berbagai kesempatan tersebut. Lalu yang keempat, Acik Gauss and Friends gitu ya. Di dalam penelitian mereka menemukan bahwa mengajar interaktif artinya melibatkan guru, teman. Jadi seperti yang Ibu Tina tadi sebutkan ya, antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, dan beberapa dari Bapak Ibu Saudara juga sudah menuliskan di chat Zoom tadi ya, ini dua arah gitu ya. Nah, pada saat mereka berkomunikasi, si Acik Gauss ini ya, itu juga menambahkan melalui berbagai metode dan teknik gitu ditambahkan. Nah, ini saya akan share bagaimana salah satu cara gitu ya Flipgrid sebagai salah satu media interaksi mengajar dengan menggunakan teknologi pembelajaran ya. Desi akan bantu saya untuk share. Shalom Ibunya dan teman-teman. Baiklah, jadi kami akan membahas tentang inquiry, merefleksikan juga dan menyebutkan prinsip-prinsip yang telah kami pahami dan kami dapatkan sebagai insight kami membaca artikel-artikel sebelumnya. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan natur sebenarnya sebagai seorang inquirer, di mana manusia melakukan penyelidikan atau inquiry dalam. Ya Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh teknologi pembelajaran yang saya pakai di dalam mengajar para mahasiswa. Ya. Sorry. Tampilan saya sudah terlihat? Flipgrid. Oh, saya ulang lagi ya sebentar. Oh, in this one. Nggak mau. Wait. No. Sebentar Bapak Ibu. Apakah Anda sudah melihat tampilan saya? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Sudah ya, maaf. Ini. Sebentar Bapak Ibu, ini
Saya live dulu. Oke, Desi bantu saya. Oke, nah maaf Bapak Ibu. Ya, ini tadi adalah di full screen bisa, Des? Ya, flip grid, Des. Naik. Nah, Bapak Ibu, Flipgrid tadi adalah salah satu media interaktif yang saya pakai untuk mengajar mata kuliah PPG ya Bapak Ibu, di mana para mahasiswa itu menyampaikan pendapat mereka melalui video yang mereka buat secara bersama-sama. Lalu nanti teman-teman lainnya itu memberikan komentar, bertanya, bisa memberikan masukan, lalu begitu juga dengan dosennya. Gitu. Saya share screen lagi ya. Nah, apakah sekarang terlihat Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Ya, akhirnya ya bisa juga. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui ya apa itu mengajar interaktif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu lagi ya, apa sih dampak belajar mengajar interaktif buat Bapak Ibu? Bagi sebagian Anda mungkin yang mahasiswa sudah mengalami pembelajaran interaktif, buat para dosen maupun guru pasti sudah mengajar interaktif. Nah, apa dampaknya? Nah, silakan scan barcode atau Desi akan mengirimkan link Mentimeter di chat Zoom. Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan satu kata atau satu frasa ya mengenai dampak belajar mengajar interaktif. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, beberapa sudah mengisikan, 6 orang sudah mengisikan. Saya coba melihat ya, dampaknya apa ya? Long term memory, ada siswa belajar, lalu menjadi aktif, ada internalisasi belajar, lalu murid itu dapat memperbaiki kesalahan, mendorong siswa berpikir, belajar hal yang baru, berpikir lebih kritis, terarah, lalu dapat mengerti, inovatif, senang, aktif, enjoyed. Nih ada beberapa dan yang paling banyak ya dituliskan yang merah di tengah itu adalah memahami pembelajaran. Ya, tentunya ini dari sisi kognitif ya. Dan juga yang kedua yang paling besar adalah menyenangkan. Ada bahasa Inggrisnya juga enjoy gitu ya. Jadi artinya dampaknya adalah dari sisi kognisi dan juga afeksi ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya sudah share. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya dampaknya ya. Most of the answers are very positive, gitu ya. Artinya ada yang berdampak pada semangat untuk belajar, kritis, inovasi, lalu kreatif, gitu ya, menyenangkan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan 3 siswa ya yang kami
kami coba wawancara gitu ya. Beberapa saat yang lalu kami mencoba mewawancara 3 murid ya dengan level yang berbeda, 1 SD, 1 SMA, 1 mahasiswa. Apa sih dampak pembelajaran dengan teknologi? Coba, ini suaranya terdengar nggak ya? Bentar. Halo, Geraka pernah memakai teknologi Mentimeter di kelas. Gunakan Canva untuk melakukan tugas sekolah saya. Ya pernah, itu waktu di semester 1 di kelas Bahasa Indonesia. Kami sebelum memulai pelajaran itu pretest, kami menggunakan aplikasi kayak Quizzes. Geraka memakai Mentimeter di kelas Inggris. Itu waktu di semester 1 di kelas Bahasa Indonesia. Saya suka memakai Mentimeter di kelas karena saya bisa mengekspresikan opini bebas dengan anonim. Saya lebih percaya diri untuk belajar dengan menggunakan Mentimeter. Karena Canva itu dapat mempermudah saya dalam melakukan presentasi serta memiliki banyak fitur yang dapat mendukung saya berbicara di depan kelas. Saya menggunakan Canva sendiri itu untuk presentasi serta mengedit bahan-bahan yang telah diberikan oleh guru saya yang kedepannya akan dijadikan bahan presentasi. Cukup suka dan kita nggak bisa menutup diri dengan kemajuan zaman. Zaman semakin maju, teknologi berkembang dengan pesat dan ya kita mau nggak mau melepaskan diri dari pembelajaran konvensional. Ya kayak hanya belajar guru menjelaskan materi depan, tapi kita harus punya inisiatif untuk mempergunakan teknologi untuk menciptakan sebuah pembelajaran efektif dan menarik. Menurut saya quizzes itu cukup menarik digunakan sebelum pembelajaran di kelas. Kami sebelum memulai pelajaran itu pretest, kami menggunakan aplikasi kayak Quizzes itu untuk mengecek seberapa paham kami akan materi itu sebelum dimulai. Apalagi quizzes ya, itu bertujuan untuk mengecek pemahaman kita seberapa dalam. Jadi itu menurut saya berdampak pada seberapa dalam juga saya memahami sebuah materi. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang salah dan saya keliru, itu bisa dikoreksi. Dan sesuatu yang udah saya tahu itu semakin didalami, semakin dalam saya paham. Nah, Bapak Ibu ya, tadi kita sudah melihat ya bagaimana wawancara dengan 3 murid ya, itu berbeda level gitu ya, dari SD, SMA, dan mahasiswa gitu ya. Kami juga melakukan survei terhadap 38 mahasiswa Teachers College UPH ya, mengenai pertanyaan yang sama juga ya. Jadi ketika kita menanyakan tentang pembelajaran interaktif ya, mereka cenderung akan menyebutkan aplikasi ya, aplikasi yang sudah dipakai selama pembelajaran, mungkin sekarang adalah blended learning ya, maupun sebelumnya adalah online learning ya. Mereka menyebutkan ada 13 ya aplikasi yang sudah dipakai oleh guru maupun dosen mereka ya, dari Kahoot, Quizzes, Flipgrid sampai dengan Canva. Nah, ketika kami mencoba bertanya gitu ya, tujuannya untuk apa? Dan mereka dapat menyebutkan ya, ternyata para guru tersebut ya atau dosen itu memakai berbagai aplikasi pembelajaran ini untuk mengecek pemahaman mereka. Lalu memberikan ruang bagi murid gitu ya untuk dapat berbagi opini. Lalu bisa juga dipakai untuk acara perkenalan diri gitu ya. Mungkin ini adalah meeting pertama ya. Dan selebihnya dosen berusaha untuk menarik minat belajar maupun mereka difasilitasi ya oleh dosen bagaimana membuat bahan presentasi. Nah, di sebelah kanan ini ada manfaat ya. Manfaat apa sih yang mereka dapatkan ya ketika para guru maupun dosen memakai berbagai aplikasi tersebut ya. Pembelajaran buat mereka lebih menarik dan interaktif. Lalu mereka lebih terbantu memahami materi dan mereka merasa dipahami oleh guru maupun dosennya ya tentang gaya belajar mereka yang mungkin ada audio visual. Lalu berbagai aplikasi ini ya buat mereka mudah diakses dan banyak fiturnya. Nah, ini yang menarik buat saya adalah nomor 5 karena ternyata melatih kejujuran murid begitu ya.
Nah, ketika saya tanya, memangnya jujur di mana gitu? Iya, sebenarnya saya harus mengakui bahwa ketika melakukan quizzes gitu ya, nilai saya nggak terlalu baik, atau saya coba-coba dulu, terus saya harus mengakui ternyata saya ranking 70 begitu ya. Oh ya, baik juga ya. Lalu memudahkan pengerjaan tugas dan juga ternyata membangun rasa percaya diri. Mungkin bagi beberapa murid atau mahasiswa kita ya, kalau berdiri di muka kelas ya yang onsite itu mungkin sudah gemeteran ya, tetapi kalau cuma di depan kamera itu melatih rasa percaya diri mereka lebih tinggi lagi gitu. Nah, lalu hasil survei dan wawancara kami ini saya bandingkan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir juga ya mengenai manfaat mengajar interaktif ya. Dan benar ya yang mereka temukan juga bahwa mengajar interaktif itu membuat para murid-murid kita ya itu menjadi pembelajar yang mandiri. Lalu mereka dapat berinteraksi dengan rekan sebayanya, dan karena interaksi dan hasil belajar mereka, maka kualitas belajar mereka meningkat. Lalu lingkungan belajar pun semakin kondusif ya dengan adanya pembelajaran interaktif tersebut ya. Mungkin kondusif di dalam kelompok kecil atau mungkin di dalam kelas yang besar. Selain itu, di era pembelajaran bauran atau blended learning, maka teknologi itu mengambil peran yang cukup tinggi ya. Lalu terjalin juga komunikasi, baik komunikasi onsite, tatap muka ataupun maya ya. Jadi sekarang kita memasuki era di mana berkomunikasi itu tidak hanya onsite, face to face, tetapi kita juga memiliki etika berkomunikasi juga dalam dunia maya. Nah, itu manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir ya Bapak Ibu ya. Saya menginginkan salah satu dari peserta ya untuk men-sharingkan ya. Pernahkah Anda mengalami pembelajaran, itu berarti artinya Anda sebagai mahasiswa ya, gitu ya. Mungkin mahasiswa S2, S3 atau S1 boleh ya. Pernahkah Anda mengalami pembelajaran interaktif? Itu untuk para mahasiswa. Atau pernahkah Anda mengalami mengajar interaktif ya? Itu untuk para dosen maupun guru gitu ya. Sharingkan bagaimana Anda mengalami hal tersebut, apa saja yang didapatkan, dan apa metode atau teknik yang pada saat itu diterapkan. Ya, boleh saya minta satu partisipan untuk raise hand dan open mic untuk share sebentar. Silakan. Adakah Bapak Ibu? Oh, semuanya takut? Atau harus ditunjuk? Atau semuanya belum pernah mengalami pembelajaran interaktif? Nah, ini... Pernah, Bu. Iya, baik, silakan. Perkenalkan dulu. Sebentar, lalu boleh share. Saya, Bu, Marinus. Ya, silakan, Pak Marinus. Nama saya, Bu, Marinus Agolilawa, Bu, dari PGST. Iya. Saya sharing itu ketika di mata pembelajaran itu biasanya adanya kuis-kuis gitu, Bu. Biasanya kayak game kuis. Terutama biasanya itu di bahasa Inggris, Bu. Biasanya karena bahasa Inggris itu secara pribadi saya itu orangnya, Bu, kalau secara tertulis aja itu kayak sulit untuk memahami bahasa Inggris itu. Kalau hanya secara tertulis itu kayak sulit menangkap gitu, Bu. Jadi kayak bagusnya itu kayak seperti ada praktik langsung dan kayak game-game gitu, sehingga memudahkan saya memahami setiap pembelajaran. Dan saya bersyukur karena di pembelajaran bahasa Inggris kami itu
kebanyakannya itu praktek yang dimana kami diajarkan untuk mau berani ngomong kepada dosen ataupun sama teman-teman. Di situ kami belajar untuk tidak takut meskipun secara pribadi saya berbicara bahasa Inggris itu kurang, tapi saya belajar untuk berani berbicara dalam bahasa Inggris. Karena kita ini dalam proses belajar, salah itu nggak masalah, itu salah, tapi yang penting kita berani gitu, ada interaksi antar sesama, antar dosen, dan cara kuis pun sangat membantu gitu, karena kuis ini kan adanya video atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus kita jawab gitu, Bu. Itu aja sih, Bu, dari pengalaman saya bersama teman-teman juga dan dosen juga, khususnya bahasa Inggris gitu. Ya, terima kasih ya Pak Marinus. Mungkin kita kasih reactions dulu untuk Pak Marinus untuk sharingnya. Iya ya, saya tertarik sekali ya. Tadi ada kata takut, ada kata percaya diri, berani mencoba bersama dosen dan bersama teman, gitu ya. Jadi itu adalah semua kata-kata kunci yang saya tangkap dari sharing Anda. Ya, terima kasih ya Pak. Nanti kita akan kaitkan dengan teori yang kita sudah pelajari ya. Iya, Bu. Nah, ini tadi ya sharing dari Pak Marinus, mahasiswa PGSD. Nah, kita mau lihat ya Bapak Ibu, sebenarnya cara mengajar interaktif itu banyak sekali ya, metode atau teknik. Nah, biasanya kalau kita ditanya ya, apa yang Anda ketahui tentang mengajar interaktif? Biasanya yang kita jawab langsung metode atau tekniknya, gitu ya, atau teknologinya, atau aplikasinya, gitu kan? Baik, jadi dari pertanyaan what, why, how, itu biasanya kita langsung jump into how, menjawab bagaimana gitu ya. Sebenarnya cara mengajar interaktif ya dapat dilakukan dengan memberikan question, ya, pertanyaan. Nah, mungkin kita para guru dan dosen sering berpikir, ya saya kan pasti tanya muridnya, tapi tanyanya what kind of questions that we give to our students? Seringkali kita hanya bertanya, paham nggak? Gitu ya. Pertanyaan paham nggak? Mungkin perlu lebih dispesifikan lagi, ya. Paham nggak? Karena kadang-kadang murid kita, mahasiswa kita, itu juga sedang tidak paham dengan pikiran mereka sendiri. Yang saya bingungkan apa gitu ya. Jadi kita para guru maupun dosen perlu membantu para mahasiswa mengurai kebingungan mereka ya di dalam benak mereka gitu ya. So by giving good question gitu. Nah, di situ ada beberapa metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi mengajar interaktif ya, seperti active learning, collaborative learning, project-based learning, brain-based learning, dan banyak lagi ya. Sepertinya project-based learning itu juga sudah ada di dalam panduan UPH di dalam melakukan blended learning ya. Itu salah satunya, dan pembelajaran mandiri. Nah, mungkin kita ya Bapak Ibu dosen ya dapat membuka lagi dokumen pembelajaran blended learning yang sudah dikeluarkan oleh UPH ya. Lalu di situ juga ada problem solving, ada brainstorming, discussion, and laboratory work. Ya, mengapa itu pembelajaran interaktif? Karena murid dipaksa untuk diskusi, ya, sharing their opinions. Karena itu akan membangun rasa percaya diri mereka. Dengan diskusi, mereka akan mengetahui sebenarnya apa yang saya pahami dan apa yang belum saya pahami. Di situ akan terjadi. Di samping itu mereka akan belajar ya untuk belajar rendah hati ya, untuk menerima masukan orang lain ya, dan tidak memegang prinsip diri itu kuat-kuat gitu ya, dan berpikir bahwa pendapatku ini yang paling benar gitu ya. Nah, disitulah proses menerima, belajar menghargai pendapat orang, belajar menerima pendapat orang lain, belajar juga menyampaikan dengan cara yang baik. Gitu, yang sopan, yang menghargai. Nah, yang terakhir ada bentuknya ya, ada small group work ya, bentuknya ada case studies, role playing,
ada project method, itu lagi sama dengan di atas ya, collaborative learning. Nah, pada saat kita memilih berbagai metode pembelajaran tersebut, sebaiknya kita juga mengingat ya, sebenarnya question yang kita berikan gitu ya, ini mengacu kepada piramida belajar yang mana gitu. Pada saat kita satu arah ya, memberikan kuliah ya, lecture gitu, itu hanya 5% ya. Para mahasiswa murid kita itu hanya belajar 5% saja dari konsep yang kita berikan gitu. Pada saat mereka membaca 10%, audio visual 20%, demonstrasi 30%, sampai akhirnya 90% itu teach others gitu ya. Mungkin teach others itu seperti role playing atau presentasi begitu ya. Jadi ada interaksi. Pada saat mereka presentasi ada interaksi tanya jawab. Nah, itu merupakan pembelajaran yang bermakna buat mereka. Dan kita melihat itu adalah pembelajaran aktif ya, mulai dari tingkat diskusi, practice by doing, and teach others. Dan disinilah most learning happens, ya, pembelajaran di situ. Jadi bila kita guru dan dosen itu merasa, aku sudah tanya pada muridku, what kind of questions? Apakah questions yang berupa hafalan, gitu ya, yang mudah dengan cara googling atau buka buku, atau pertanyaan yang membuat mereka berpikir, gitu ya. Hatinya juga ikut main nih ya, peka terhadap lingkungan. What happened in my environment, gitu ya. Terutama dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. What happened to education in Indonesia, begitu ya. Nah, Bapak Ibu meresponi apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ini ada sharing dari seorang dosen ya, Magister Pendidikan di UPH yang memegang khusus mata kuliah isu-isu terkini teknologi pendidikan dan media pembelajaran interaktif ya. Interaktif yaitu Ibu Siska. Mari kita dengarkan pendapat beliau ya. Oke. Keberhasilan pembelajaran bergantung pada peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, yang bisa memberikan ruang kepada murid untuk berinteraksi baik dengan guru atau teman sebayanya atau dalam penggunaan aplikasi atau teknologi yang mereka gunakan di dalam kelas atau pembelajaran tersebut. Sebaik dan secanggih apapun teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, namun apabila guru belum bisa menciptakan friendly learning environment yang bisa mengajak mereka untuk berinteraksi, maka teknologi yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut akan sia-sia. Perlu diingat bahwa teknologi adalah alat untuk memfasilitasi pembelajaran, bukan sebagai kunci utama dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran. Ya. Ya, mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Siska tadi ya, bahwa teknologi itu hanya sebuah sarana gitu ya, sebuah alat gitu. Nah, tergantung alatnya itu berada di tangan siapa ya. Jadi tergantung juga pada kita nih sebagai pengajar ya. Kalau sebuah sistem itu bagus gitu ya, seperti kurikulum merdeka atau sebuah metode model pembelajaran itu sangat wah sepertinya ya bisa diterapkan. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Nah, ini saya sarikan lagi dari beberapa sumber ya. Sebenarnya peran guru atau dosen di dalam mengajar interaktif itu apa? Yang pertama adalah memberi kesempatan murid mengenali dan mengoreksi kesalahannya. Ya, perlu ya Bapak Ibu ya, memberikan ruang pada murid untuk mengetahui kesalahannya, lalu bimbing mereka untuk koreksi kesalahan mereka sendiri. Dan yang kedua adalah menghindari pikiran yang menghakimi ya. Kita guru maupun dosen seringkali menggunakan otoritas kita ya. Mahasiswanya belum menjawab, kita sudah di dalam pikiran kita sudah menghakimi, aduh salah, ini pasti begini pasti. Nah, asumsi kita lebih menguasai kita. Nah, ini dosa-dosa kita ya sebagai para pendidik ya Bapak Ibu ya, termasuk saya ya. Jadi Sikturben mengingatkan kita ya menghindari pikiran yang menghakimi. Lalu kita perlu membangun lingkungan belajar yang positif, yang ramah dan jujur ya. Kalau kita datang ke kelas senyum dulu gitu, itu wajib ya Bapak Ibu ya. Supaya para mahasiswa kita tenang, nyaman di dalam belajar, di dalam ruang kelas kita.
Lalu kita juga memberikan bimbingan yang efektif. Artinya ketika datang untuk welcome them gladly. Give them time, opportunity untuk bertanya. Karena tidak semua mahasiswa kita atau murid kita itu confidence yang untuk bertanya di dalam kelas. Mereka akan datang kepada kita secara personal untuk belajar. Untuk menghubungi kita secara personal aja itu sudah sebuah usaha Bapak Ibu ya. Biasanya mereka degduk yang mau ketemu sama guru maupun dosennya gitu ya. Oleh karena itu buka ruang ya supaya mereka dapat datang kepada kita. Kita juga berikan kepercayaan pada mahasiswa kita dan kita sendiri di dalam mengajar juga disiplin dan bertanggung jawab ya. Ketika mengajar, persiapan mengajar ya harus kita lakukan dengan maksimal ya, dengan mempertimbangkan seluruh karakteristik dari murid-murid dan kelas kita. Nah, itu tugas saya menyampaikan sudah selesai dan sekarang Desi akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Silakan Desi. Baiklah, kita sudah belajar bersama-sama tentang mengajar yang interaktif yang akan menciptakan pembelajaran yang interaktif juga ya Bapak Ibu. Dan perlu kita highlight bahwa pembelajaran yang interaktif adalah pembelajaran yang mengakomodasi interaksi dua arah atau komunikasi dua arah, yaitu antara guru dan murid dan antara murid dengan murid. Maka pembelajaran yang interaktif juga kita sebagai pengajar bisa menggunakan teknologi untuk mendesain metode atau teknik ketika kita mengajar. Dan tentunya ketika mendesain pembelajaran yang interaktif, kita perlu memperhatikan kondisi atau lingkungan yang nyaman untuk murid-murid kita. Dan pada akhirnya, murid akan bertumbuh secara menyeluruh dan memiliki hati yang mau membangun bangsa. Dan yang menjadi, saya akan memberikan closing statement pada webinar kita pada hari ini, yaitu pada dasarnya, to teach is to touch a life forever. Jadi kunci mengajar yang interaktif adalah guru yang mampu untuk mengajar yang menyentuh kehidupan murid secara menyeluruh atau selamanya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan juga menyimak materi webinar kita pada hari ini. Dan waktu serta layar kami kembalikan kepada panitia. Iya. Terima kasih Ibu Ria dan juga Desi yang sudah membuka dan menutup webinar kita hari ini. Sangat menarik sekali bagi saya pemaparan dari Ibu Ria, terutama yang tadi dari kesimpulannya itu tuh benar banget ya. Jadi yang sudah kita lakukan. Nah, saya juga ingin membuka ruang pertanyaan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang mungkin setelah mendengar pemaparan dari Ibu Ria ini, ada sedikit yang, ini kesempatan nih Bapak Ibu ya, karena kita bisa saling diskusi ya Bu Ria ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin meningkatkan kemampuan kita lagi, karena di sini juga mungkin jenjang dari Bapak Ibu, ada yang mahasiswa, ada guru, mungkin gurunya ada yang guru SMP gitu ya, ada guru TK, ada guru SD. Jadi boleh di-sharingkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Memang sudah ada satu Ibu Yuni yang bertanya. Kita mau ajukan dulu. Boleh, sambil Bu. menunggu pertanyaan yang lain ya Bu Yuni, Bu Ria. Ya. Ini dari Bu Mondang, dari TK Tiara Veritas. Pertanyaan Ibu Mondang adalah, aplikasi apa yang lebih tepat digunakan untuk membuat pembelajaran interaktif bagi anak usia dini? Jadi ini anak usia dini. Boleh langsung dijawab Bu Ria? Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Mondang. Wah, ini menarik sekali ya dari TK ya. Membuat aplikasi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang perlu dipahami dulu adalah anak-anak ya. Anak-anak usia dini itu kan kebanyakan mereka belum bisa membaca instruksi, ya, membaca mandiri. Jadi bagaimanapun juga harus pendampingan orang tua. Nah, kalau di sekolah mungkin bisa didampingi oleh guru ya. Tapi kalau di rumah itu kita harus
melihat kesiapan dari orang tua mereka masing-masing. Jadi sebenarnya kalau aplikasi apa, itu yang perlu ditanyakan adalah orang tuanya dulu ya. Orang tuanya menguasainya enggak gitu ya. Karena kalau untuk TK itu tidak bisa lepas dari pendampingan orang tua maupun guru. Nah, sebenarnya ya untuk aplikasi, andai pun kita mau memakai Zoom, itu juga bisa, sangat bisa ya. Di dalam aplikasi Zoom itu mereka kita minta mereka untuk menggambar gitu ya, kita share whiteboard, itu bisa. Jadi kita have fun dengan hal tersebut. Kita juga bisa memakai Canva. Canva sepertinya masih susah ya. Jadi anak-anak ini lebih cenderung bisa memilih klik-klik mungkin Kahoot ya. Kahoot, tapi Kahoot share gambar ya. Kalau anak-anak kan share gambar gitu ya. Tapi juga tetap harus ada pendampingan dari orang tua. Kalau menurut saya seperti itu. Dan yang pasti diingat adalah gurunya sendiri harus menguasai aplikasi tersebut. Yang pertama adalah gurunya dulu menguasai aplikasi tersebut, lalu yang kedua kesiapan dari orang tua. Karena tidak semua orang tua itu mungkin di dalam bekerja mereka tidak menggunakan aplikasi tersebut. Jadi artinya mungkin pihak sekolah bisa memberikan training dulu atau panduan untuk orang tua. Jadi guru dengan orang tua mencoba dulu bersama-sama. Baru setelah itu dengan anak-anak. Menurut saya itu Bu, sebenarnya kalau untuk anak usia dini ya, kita Google sebenarnya cukup banyak dan dari 13 aplikasi yang disebutkan oleh siswa maupun mahasiswa Teachers College tadi bisa dipakai ya. Contoh seperti Mentimeter, Kahoot itu juga bisa, tapi bentuknya adalah gambar begitu. Atau mungkin letter atau angka 1, 2, 3 seperti konsep yang sudah mereka pelajari. Saya tidak tahu apakah saya sudah menjawab pertanyaan ya Ibu Mondang ya. Ya, terima kasih Bu Juni Wiang. Mohon maaf saya off cam karena ada satu dan lain hal, tapi kebetulan masih banyak anak-anak di sekolah. Sangat menjawab Ibu ya, tapi memang kami mengalami kendala di dalam hal pembelajaran interaktif ini semasa tidak bisa onsite di sekolah ya Bu. Karena banyak juga memang orang tua yang tidak menguasai aplikasi tersebut. Ketika gurunya juga memahami, tapi karena memang betul yang Ibu katakan dengan kesiapan orang tua di rumah, banyak orang tua yang tidak siap, dengan itu akhirnya menjadi kendala sehingga pembelajaran yang saya sendiri merasakan pembelajaran yang kami berikan itu kurang interaktif jadinya, begitu kira-kira Bu. Terima kasih Bu atas pemaparannya yang sangat biasa dan sangat membantu kami. Iya. Mungkin saya bisa nambah ya Bu. Boleh Tina, ya. Boleh, Bu Tina, silakan Bu Ria. saya nambah Boleh, ya. silakan. Nah, Bu Mondang semangat ya untuk mengajarnya gitu ya. Ibu jangan merasa gagal bahwa tidak mengajar interaktif. Nah, kalau kita tadi melihat ya kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Desi tadi ya, mengajar interaktif itu adalah ada interaksi ya antara guru dengan murid, Bu. Jadi tidak mesti harus memakai aplikasi teknologi bila memang pihak murid, orang tua, guru belum siap semuanya. Yang penting adalah bagaimana ibu berinteraksi dengan murid. Mungkin kalau hanya bisa dijangkau dengan WA, video call, gitu ya, itu saya pikir sudah mengajar interaktif ya. Begitu ya Bu Mondang. Mungkin itu tambahannya Bu Tina. Thank you. Ya, terima kasih Bu Ria. Ya, terima kasih Bu. Yang penting tujuan belajarnya tercapai ya Bu Ria ya. Ya, dari Bu. Dengan segala macam. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tapi kalau kelihatannya belum ada, kalau mau yang raise hand boleh. Oh, ini ada yang Hananya ya. Boleh langsung open mic. Terima kasih Bu kesempatannya. Yeah. Jadi dari pemaparan Ibu saya punya pertanyaan. Tadi kita sempat membahas tentang feedback sebagai salah satu hal yang muncul ketika
kita berusaha untuk mendesain suatu pembelajaran yang interaktif. Nah, if I'm not mistaken, feedback ada beberapa macam. Salah satu di antaranya itu ada teachers feedback sama ada peers feedback. Nah, dalam waktu saya melakukan teaching practice di sekolah itu, saya berusaha untuk menerapkan peers feedback juga gitu, karena menurut saya itu juga penting gitu untuk siswa. Konteksnya siswa ini sekolah National Plus, mereka punya bahasa Inggris bagus, saya ngajar bahasa Inggris, dan mereka kelas 11. Dan waktu itu saya merasa mereka sudah punya cukup kapasitas ya untuk melakukan peer feedback gitu. Tapi di realitasnya, ketika saya memberikan kesempatan, mereka justru untuk aktivitas yang lain mereka sangat aktif, tapi untuk peer feedback, mereka cenderung menghindari untuk memberikan feedback kepada teman-temannya gitu. Ada semacam yang saya tangkap, mereka ada semacam ketakutan untuk memberikan kritik gitu kepada temannya. Bahkan untuk memberikan pujian pun mereka merasa mungkin ini pujian kurang tepat atau gimana. Jadi mereka ketika diminta untuk memberikan feedback justru hanya they only give applause, and that's menurut saya itu kayak sangat unik gitu loh, sesuatu yang menarik sekali untuk saya. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya kita sebagai guru itu bisa mendorong, bisa encourage siswa dan mendorong mereka supaya mereka bisa punya keberanian gitu untuk memberikan peer feedback. Terima kasih, Bu. Ya, thank you. Saya langsung jawab, Bu Tina. Iya, langsung Bu Ria. Ya, oke, thank you. Thank you ya Bu Hananya untuk pertanyaannya. Peer feedback ya. Oh ya, bagaimana mengajar interaktif? Salah satunya adalah murid dengan murid berinteraksi juga ya, Bu Hananya ya, gitu ya. Tidak hanya dari teachers kepada muridnya saja ya. Nah, feedback yang diberikan oleh peer itu sangat, kalau kita sebagai guru tidak memandang ini atau mempersiapkan dengan hati-hati, itu akan merupakan sebuah ancaman buat murid. Itu secara psikologi, begitu ya, ancaman. Jadi ini sebenarnya lebih cenderung kepada sisi budaya sih, Ibu Hananya ya. Bagaimana kita budaya timur orang Indonesia ya, itu kan shame ya, malunya tinggi banget gitu ya. Karena kan kita orang Indonesia sudah terkenal orang yang ramah dan sopan ya. Jadi kalau diberi masukan masalah attitude kita, maka kita sangat sensitif sekali. Dan itu akan membuat kita, bukannya kita build the confidence, tetapi itu membuat kita menjadi broken self identity, mungkin seperti itu ya. Identitasnya jadi broken gitu ya, jadi malu begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami situasi ini yang pertama. Nah, saya mungkin bisa sharing pengalaman saya mengajar ya. Jadi saya sudah mencoba beberapa tahun gitu ya, ada berbagai cara bagaimana saya melakukan peer assessment ya. Pada saat itu bila ada proyek kelompok, lalu saya memberikan kesempatan para mahasiswa saya untuk melakukan peer assessment ya. Yang di-assess adalah rubriknya sudah cukup jelas begitu ya. Dengan seandainya poin tanggung jawab, poin manajemen waktu, dan lain sebagainya. Jadi mereka tinggal memilih angka tersebut, lalu saya memberikan 2 kolom, jadi apa yang harus ditingkatkan dan apa yang sudah menjadi kelebihan dari mahasiswa tersebut. Dan itu diberikan secara personal. Begitu. Nah, saya sering ngobrol dengan mahasiswa, dan mahasiswa saya mengatakan, Bu, kita itu sudah sepakat nih sebagai satu kelompok yang baik, ya. Jadi kita sudah berkomitmen, tolong dong, jangan memberikan nilai yang rendah gitu ya untuk peer assessment. Nah, berarti artinya saya sebagai guru mengevaluasi ya dan merefleksikan tujuan saya memberikan peer assessment yang supaya mereka ini bertumbuh sama-sama ya. Kita bantu sama-sama menguatkan ini loh, kelebihan kamu ini loh yang harus ditingkatkan. Tidak berjalan 100%, tidak maksimal. Karena mindset mahasiswa
atau murid itu masih berpikir tentang grade oriented, score oriented gitu. Dan dia malu gitu ya diberi masukan. Akhirnya setelah saya merefleksikan ini, saya keluarkan lagi nih versi baru peer assessment. Mengapa yang saya saya berikan kesempatan adalah teman sekelompok, karena teman sekelompok itu dia akan bekerja untuk dalam satu project yang artinya beberapa kali mesti mereka akan bekerja kan, seperti project based learning mungkin 5 weeks begitu ya. Jadi mereka akan melihat every student itu in more detailed way gitu. Nah, akhirnya sekarang saya keluarkan self assessment itu peer assessment itu tanpa nilai. Tanpa nilai. Jadi kualitatif. Jadi they have to describe what is your strength, what things to improve. Supaya next itu kalau kita bekerja sama, tujuan dari kelompok ini akan tercapai secara maksimal. Dan itu lebih membuat mahasiswa itu feel secured. Mengapa saya katakan feel secured? Karena tidak ada dampaknya pada nilai. Nilai angka atau huruf. Tidak. Tetapi mereka menyadari ya sebagai manusia yang utuh, mereka menyadari kelebihan dan hal yang harus ditingkatkan. Apakah saya menjawab pertanyaan Ibu Hananya? Iya, Bu. Sangat menjawab. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Terima kasih, Bu Ria. Pertanyaannya dan jawaban yang menarik ya, maksudnya jadi pengalaman dari Bu Ria. Masih ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ya, Bu. Saya akan bacakan. Nah, ini dari Yudita Taupan dari UPHTC. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya guru menyajikan pembelajaran interaktif yang baik kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun fasilitas pendukung di sekolah yang kurang memadai? Iya, Bu Ria, boleh dijawab. Iya, thank you. Wah, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya, Bu. Ya, pembelajaran interaktif. Jadi saya berpikir bahwa Bu Yunita mungkin membayangkan pembelajaran interaktif ini identik dengan aplikasi teknologi, begitu ya. Apakah begitu ya, Bu Yunita ya? Nah, bagaimana nih seandainya mahasiswa anak-anak yang murid di daerah yang tidak memiliki gadget seperti handphone atau mungkin fasilitas Zoom, lalu pembelajaran itu tidak interaktif gitu. Nah, saya ulangi lagi, prinsip pembelajaran interaktif adalah interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid. Artinya interaksi ini harus terbangun dengan sumber daya yang ada di sekelilingnya. Begitu ya. Jadi jangan kita menghalangi diri kita sendiri ya untuk berinteraksi dengan murid-murid kita atau murid dengan murid hanya karena aku tidak punya handphone, aku tidak punya laptop, tidak ada jaringan internet. Ya. Segala sesuatu dapat kita pakai untuk berinteraksi. Begitu. Mungkin zaman sekarang masih ada ya kantor pos itu ya, jadi kita bisa tulis surat ya, walaupun memang lama gitu ya, untuk kirim ke mereka. Ketika saya kecil dulu, saya masih ingat ya, main telepon-teleponan gitu ya dari kaleng gitu ya dengan tali, yang satunya berdiri di sana. Nah itu kan sebenarnya salah satu cara ya bagaimana kita berinteraksi dan belajar, apply science ya untuk anak-anak kecil gitu. Jadi saya pikir keterbatasan ekonomi atau fasilitas sekolah janganlah itu menjadi beban kita sebagai guru ya. Waduh, di sini pembelajaran interaktif nggak bisa, Bu. Nggak ada jaringan internet, Bu. Laptop satu hanya di ruang kepala sekolah, Bu. Begitu ya. Nah, sekarang apa yang Anda bisa lakukan? Nah, saya ingat beberapa tahun sebelumnya ya Pak Jonathan Parapak pernah memberikan saya kesempatan dengan seorang guru ya untuk memberikan training di Toraja gitu. 100 orang ya. Kami berangkat dari Jakarta sudah membayangkan nanti fasilitasnya harus pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Begitu kami sampai di sana pada saat itu tahun 2013, fasilitas yang kami bayangkan tidak ada semuanya Bapak Ibu. Bingunglah kami bagaimana caranya. Lalu kami melihat sekelilingnya, wow, ternyata Tuhan itu memberikan tumbuh-tumbuhan berbagai macam pohon yang luar biasa di Toraja.
Lalu akhirnya kami pakai itu daun-daun kering, herbarium dan lain sebagainya untuk membuat proyek para guru-guru yang hadir di seminar itu 100 orang. Dan akhirnya mereka pun juga akhirnya baru peka ya, oh ternyata di Toraja dengan banyak pohon yang macam-macam ini bisa dipakai sebagai media pembelajaran dan itu interaksi. Ya, bagaimana mereka juga presentasi. Begitu. Jadi semoga ini juga memberikan semangat ya buat kita semua. Jangan sampai kita merasa, aduh institusiku kayaknya tidak selengkap, tidak semewah institusi yang lain ya. Tetapi kunci mengajar interaktif adalah pada diri kita ya sebagai para pendidik. Kira-kira seperti itu Ibu Yunita, apakah menjawab pertanyaan saya? Kalau diam berarti terjawab, Bu. Oh ya, terima kasih. Berarti cukup dimengerti. Kita masih ada waktu 5 menit, kalau memang masih ada yang mau bertanya. Tetapi saya sedikit bertanya aja ya Bu Ria ya, mungkin untuk terakhir ya. Berarti di sini kemampuan dari seorang guru mungkin lebih harus digali lagi untuk melihat bagaimana pembelajaran interaktif itu bisa berjalan dengan baik ya. Yang tadi kan ada media itu sebenarnya sarana aja gitu ya, yang nggak usah teknologi lah gitu. Tadi Bu Ria memang sudah ada di Toraja, berarti kelihatan dari daerah-daerah sekeliling atau benda-benda sekitar juga bisa dijadikan sarana ya Bu ya untuk ini. Nah sekarang bagaimana sih cara meningkatkan kualitas dari guru itu Bu, supaya dia juga bisa menjadi seorang guru yang bisa mengajar secara interaktif? Gimana? Ya, terima kasih Bu Tina. Nah ini sepertinya memang pertanyaan yang tepat sekali diberikan sebagai pertanyaan terakhir ya. Nah yang pertama Bapak Ibu, kita harus ada kemauan ya, willingness untuk belajar itu dulu ya. Harus dimulai dari motivasi internal kita ya sebagai pendidik. Lalu yang kedua, guru atau dosen itu harus selalu mau belajar teknologi-teknologi terbaru dan mencobakan berbagai metode pembelajaran. Mungkin secara teori kita hafal di luar kepala. Pertanyaan saya, apakah kita sudah mengaplikasikannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bila mengaplikasikan, bagaimana hasilnya? Artinya, kita sudah evaluasi di mana letak kelebihannya dan apa yang harus diperbaiki. Dan yang ketiga, belum selesai, kita sudah belajar mencobakan itu kembali belum? Sampai kita akhirnya mengetahui diri kita sebagai pengajar ini memiliki personality-nya seperti apa, yang dinamakan taktik ya. Jadi personality kita seperti apa, kita akan mengetahui ketika kita mendampingi murid itu belajar dengan metode pembelajaran tertentu. Nah, lalu metode pembelajaran tertentu ini cocok untuk konsep apa yang diberikan. Seperti nyawa, tetapi ketika kita tidak mengenali konsep yang akan kita berikan, dan kita memilih metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik kelas, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi pesan saya adalah, kita harus mau menambah, setidaknya satu semester lah kita berkomitmen pada diri kita untuk mengaplikasikan satu metode pembelajaran. Begitu ya, lalu kita mengevaluasinya lagi, kita mencobakannya lagi. Gitu ya. Semangat ya Bapak Ibu. Itu Ibu Tina pesan saya. Iya, terima kasih Bu Ria ya. Semoga webinar kita kali ini benar-benar menambah insight bagi para pendidik, apalagi sekarang kita bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi semangat untuk para guru untuk memberikan yang terbaik melalui pembelajaran interaktif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria yang sudah banyak ya Bu. Saya tahu pengalaman Ibu kalau cerita juga nanti bisa panjang ya. Jadi banyak sudah aplikasi-aplikasi yang sudah Ibu gunakan dan juga terapkan bahkan ya. Dan kita berharap semua peserta webinar kali ini juga bisa mengambil positif ya. Ada hal-hal yang memang bisa diambil dan nanti bisa diterapkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah Bapak Ibu dan juga calon-calon guru ini ya. Jadi mereka juga bisa lebih kreatif ya. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi karena dari tadi memang
mengajar interaktif itu sudah dijelaskan ya oleh Bu Ria dan juga oleh tadi peserta siapa Desi ya, kesimpulannya komunikasi dua arah, ada strategi, ada media, tapi yang pasti tujuan belajar harus tercapai. Mungkin itu closing saya. Saya serahkan kepada Ibu MC, Ibu Christine. Ya, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Juni Riang selaku narasumber pada hari ini, juga Ibu Tina sebagai moderator. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal acara tadi, bahwa akan ada kuis berhadiah bagi Bapak Ibu teman-teman yang beruntung pada hari ini. Dan di sesi kuis ini akan dipandu oleh Ibu Deborah. Silakan Ibu Deborah. Oke, halo semuanya. Suara saya kedengaran? Kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran, Yuk. Kak. Oke, thank you. Yuk. Baru aja dengar informasi dari narasumber, terus kita dibagi-bagi kuis, dapat hadiah lagi. Yuk, join. Sebentar ya, saya share linknya. Oke. Saya share screen dulu. Oke. Nah, teman-teman boleh lihat di layar ya. Join my quiz. Dengan passwordnya 769283. Nah, berhubung karena Hari Pendidikan Nasional, nggak semua kuisnya kita masukkan tentang isi narasumber tadi ya. Mungkin beberapa ada tentang pertanyaan pendidikan nasional. Jadi teman-teman nih, kita bakalan join kuisnya. Kita bakalan lihat dulu. Kenapa belum ada yang join ya? Malu-malu Bu Deborah, nanti juga banyak nih. Ayo. Iya, jadi kalau misalnya kita main quiz, mungkin karena nggak tahu hadiahnya berapa dulu ya kali ya. Jadi untuk pemenang yang beruntung hari ini bakalan mendapatkan OVO voucher sebesar Rp150.000 maksimal dan minimal Rp50.000. Jadi 3 orang yang beruntung kita bakalan bagi-bagi hadiah nih. Jadi sudah mendengarkan informasi dari narasumber, terus dibagikan uang lagi. Jadi untungnya berlipat ganda ya teman-teman. Yuk join. Masa 3 orang? Ayo. Kalau misalnya tadi tentang pembelajaran interaktif, kalau misalnya di kelas ikut ujian dapat nilai yang bagus. Tapi hari ini kalau misalnya ikut webinar, terus ikut kuis, menang dapat hadiah. Yuk. Masih 7 orang? 7 orang aja biar cuman kalahkan 4 peserta. Jadi juara 1, 2, 3 aja langsung menang. Soalnya nggak susah kok. Ntar kalau misalnya susah kalian bisa komplain ke panitia. Bentar ya teman-teman, kita tunggu dulu deh. Sampai 20 mungkin. Ada lagi yang lain? Oke, sedikit lagi ya. Kita tunggu yang lain ya, teman-teman. Oke. Yang lain mungkin karena aduh bolak-balik udah terima duit. Jadi nggak mau lagi hadiah ya. Tenang, soalnya nggak susah. Kalau susah nanti bisa komplain ke panitia. Tapi kalau kemudahan juga bisa komplain ya. Kenapa soalnya mudah kali. Cuman sekedip mata udah langsung selesai. Bentar ya, kita tunggu sampai 20 orang. 3 peserta lagi. Nah, sekali lagi saya... Ada linknya nggak, Bu? Tuh sebentar ada yang minta link, Bu, supaya lebih mudah bergabung. Baik. Saya share screen, copy link dulu ya. Oke. Oke, pas 20.
Kita lanjut aja kali ya. Sudah lengkap semua. Oh, lambat. Ketika ada link langsung masuk semua. Baik. Oke, tadi kalau misalnya 10 orang lagi kemungkinan besar menang lebih besar ya. Kalau udah banyak pesertanya makin bagus nih. Yuk rekan-rekan, kita mulai saja. Saya informasikan kembali untuk hadiah pemenang pada hari ini maksimal Rp150.000 ya untuk juara 1 dan minimal Rp50.000 untuk yang juara 3. Juara 2-nya Rp100.000. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah menang bisa makan siang di treat sama UPH Library. Oke, langsung saja untuk mempersingkat uang itu ya teman-teman, kita mulai start. Harusnya ini pertanyaannya gampang ya. Bisa join webinarnya, tapi tidak tahu tentang apa, susah juga. Banyak yang seperti itu. Oke. Leaderboardnya adalah Hilmal Marutulia. Oke, next question. Tadi dijelaskan ya tentang kurikulum Merdeka Belajar. Wah, ini sepertinya juara 1, 2, 3 ya susah ya. Oke, next question. Nah, ini tadi baru dijelaskan ya sama narasumber kita. Definisi mengajar interaktif. Jawabannya adalah sebuah sarana untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Oke, next question. Nah, ini tentang Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi tidak ada masuk dalam narasumber. Tapi kita sempat bahas loh di awal acara. Ya, 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Harusnya dulu di sekolah sering diingatkan ya. Jawabannya adalah Ing Ngarsasung Talada, Ing Madya Mangun, dan Tuk Wuri Handayani. Next question. Ini kecuali ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi dengar pasti tahu deh, bolak-balik dimension. Nama aplikasinya yang terkenal saat ini. Oke, Domino. Ayo, ini bolak-balik dimension ya. Siapa saja yang berperan dalam merealisasikan pembelajaran interaktif. Jadi nggak susah-susah ya kuisnya Bapak Ibu. Yang cepat yang menang, yang cepat yang dapat. Harusnya ini pada benar semua ya. Guru, orang tua, mahasiswa, dan aplikasi dong yang digunakan. Oke.
Terakhir itu tadi ya pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu siapa leaderboard-nya. Dan pemenangnya adalah, ini karena oke, juara satunya Clara, juara 2 Tirsa, dan Miranda Hulu. Kepada pemenang yang beruntung, kita bakalan bisa menghubungi narahubung kita di nomor chat yang bakalan ditera di kolom chat. Thank you ya teman-teman semua buat partisipasinya. Jangan lupa klaim hadiah kalian. Thank you. Saya kembalikan ke MC. Ya, selamat sekali lagi untuk peserta yang beruntung hari ini. Kami mohon kepada para pemenang untuk menghubungi kontak narahubung kami dengan menyertakan nama serta nomor OVO agar kami dapat mengirimkan hadiahnya. Kontak narahubung akan kami tampilkan sesaat lagi. Kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan akan mendapatkan e-sertifikat dan Bapak Ibu teman-teman berhak mendapatkannya apabila telah mengisi absensi dan evaluasi yang akan kami bagikan saat ini melalui kolom chat, atau Bapak Ibu dapat scan langsung QR yang tertera di layar monitor. Kami berharap masukan dan evaluasi dari Bapak Ibu rekan-rekan untuk membantu kualitas acara kami ke depannya. Kami berikan waktu 5 menit bagi Bapak Ibu dan teman-teman untuk mengisinya. Silakan. Sambil mengisi absensi dan evaluasi, kami mohon kesediaan Bapak Ibu menyaksikan beberapa pesan video berikut ini. Canon, delighting you always. Bisa nggak Canon Pixma bantu print desain gue dengan detail? Eits, bisa dong. Kalau borderless? Kenapa enggak? Emang bisa nge-print dari jauh sambil santai? Bisa. Dimanapun kamu mau loh. Emang bisa ngeprint lebih banyak? Kalau segini, lebih banyak lagi? Segini doang? Bisa dong. Tapi perawatannya gampang nggak ya? Tenang, kini urusan tinta jadi lebih mudah. Canon Pixma G Series. Cetak terus idemu.
delighting you always. Jadi sore hari ini kita lagi menyiapkan beberapa buku-buku untuk kita kirimkan ke salah satu perpustakaan yang ada di desa di daerah Nusa Tenggara Timur, di mana lokasi tersebut kita jadikan sasaran untuk bantuan karena ada sosok guru yang menginspirasi orang-orang banyak, karena di sana itu dengan segala keterbatasannya guru tersebut masih bisa tetap mengajar kepada anak-anak. How did EBSCO become the world's largest information services provider? We empower researchers and organizations by providing them with the software tools necessary to manage and optimize their resources. We are focused on delivering content that further enables equitable access. Our mission is to transform lives by providing relevant and reliable information when, where, and how people need it. To achieve this mission, our teams create search technologies and innovative solutions to help people readily access and use all their institution's resources. Our technologists use leading-edge tools to create pioneering solutions, allowing users to connect to the information they need at any time and any place. EBSCO also helps institutions improve their workflows, provide meaningful analytics, support and safeguard their publications, simplify their back-end workings, uphold rigorous standards for accessible content, and provide quality access to information. We do this by offering industry-leading tools and resources that enable customers to purchase and manage their content and optimize their software services. At our core, EBSCO is dedicated to using information to improve outcomes through researching, learning, teaching, providing patient care, and many other services. Through our vision, action, and innovation, we are dedicated to supporting our customers' continued success. Yuk, ikutan tim Joe Library mengunjungi perpustakaan tertinggi di dunia. Dan juga ke museum yang pernah viral, Museum Bank Indonesia.
kamu juga bakal dapet info menarik yang tentunya bakal nambah wawasan kamu. Gak percaya? Udah deh, ayo buruan daftar. Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu teman-teman saksikan tadi, masih dalam rangkaian kegiatan Libanef bahwa Perpustakaan Johannes Untoro mengadakan ekskursi ke Perpustakaan Nasional dan ke Museum Bank Indonesia pada tanggal 6 Mei mendatang. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, mungkin ingin ikut, boleh mendaftarkan diri. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi kontak narahubung kami. Nanti akan kami tampilkan kontak narahubung yang bisa dihubungi. Selain itu, akan ada webinar sebagai penutup rangkaian kegiatan Libanef pada tanggal 6 Mei mendatang dengan topik leadership kepustakawanan yang dibawakan oleh tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei ya. Oke, tadi saya salah sebut ya. Nantinya akan dibawakan oleh Bapak Tikno Lensufi ST MPD MA dari Universitas Pelita Harapan serta Ibu Orisa Mahardini Esos MHum dari Universitas Multimedia Nusantara. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ikut turut berpartisipasi, silakan mendaftar melalui kontak narahubung kami yang sudah tertera di layar monitor masing-masing. Kami ingatkan juga apabila Bapak Ibu mengalami kendala yang berhubungan dengan webinar pada hari ini, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada panitia melalui kontak narahubung tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan Libanef 2023 kepada narasumber hari ini yang berkenan berbagi ilmu pengetahuan, Ibu Zuniriang Zender atau SPD MPD MED. Terima kasih Ibu. Juga partner tadi ada Desi. Terima kasih. Juga kepada para mitra dan sponsor kami, Datascript Canon Indonesia, Aku Baca Kompas Gramedia, EBSCO, Tengo, Cookies, Blastos, Mins, dan Machito. Terima kasih juga kepada para Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Sebelum mengakhiri acara webinar hari ini, saya akan kembali menutup di dalam doa. Saya ajak Bapak Ibu teman-teman untuk bersatu di dalam doa, dan dalam kesempatan ini saya akan berdoa dalam iman Kristiani. Bapak Ibu, teman-teman boleh mengikuti sesuai iman dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan, acara hari ini telah selesai dan dapat berjalan dengan baik. Sebentar kami akan berpisah dan melanjutkan kegiatan kami lainnya. Berkati kiranya kami hari ini, esok, dan seterusnya. Terpuji termulialah nama-Mu ya Allah, kami berdoa hanya di dalam satu nama Yesus penebus kami yang hidup. Amin. Sampai bertemu pada webinar selanjutnya. Saya Christina Baban menutup kegiatan ini. Libanef 2023, Information Literacy in Academic Life. Salam literasi.